Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Pasal 60 dari kitab Yesaya ini dibuka dengan seruan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Kitab ini diperkirakan ditulis setelah pembuangan ke Babilonia, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ketika orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem yang hancur, mereka menghadapi tantangan untuk membangun kembali bukan hanya kota Yerusalem, tetapi juga bait suci, komunitas, dan identitas mereka. Setelah mereka dibuang, mereka kembali dengan jumlah penduduk lebih kecil. Tetapi Tuhan menguatkan mereka. Tuhan berkata, orang-orang Israel bahkan yang terkecil dan paling tidak penting di antara mereka akan menjadi kuat dan banyak jumlahnya. Ini menandakan pertumbuhan eksponensial dan berkat bagi sisa umat Tuhan. Anak kalimat yang mengatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini semacam rencana. Jika manusia yang membuat rencana kadang meleset dan kadang tidak terlaksana sama sekali, tetapi ini rencana dari Allah, Dia yang berdaulat dan berkuasa pasti sanggup melaksanakan bahkan setiap detail daripada rencana itu. Ketika waktu yang tepat, Allah akan membawa perubahan dengan cepat dan dengan kuasanya. Kisah hidup orang-orang Yahudi adalah bukti kuat adanya Tuhan dengan segala kedaulatan dan keperkasaannya. Kelangsungan hidup, ketahanan, dan pemulihan orang-orang Yahudi sepanjang sejarah mencerminkan janji-janji dan nubuat-nubuat Alkitab yang semuanya terpenuhi. Di antaranya adalah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia, dan yang lebih terbaru adalah pendirian negara Israel pada tahun 1948. Meskipun mereka mengalami penganiayaan dan pengasingan selama berabad-abad, orang Yahudi telah mempertahankan identitas dan budaya mereka. Kisah mereka adalah penyataan dari kasih setia Tuhan serta komitmennya terhadap firman-Nya. Bill Bright, pendiri Campus Crusade for Christ, menulis renungan setiap hari dan dia mengkompilasinya menjadi sebuah buku renungan dengan judul The Promises atau Janji-Janji. Dalam bukunya, Bill Bright banyak menyaksikan bagaimana Campus Crusade for Christ yang dia dirikan tahun 1951 karena iman dan janji-janji Allah yang dia pegang. Campus Crusade menjadi organisasi misi terbesar di dunia dengan staf lebih dari 26.000 orang dan hadir di hampir setiap negara di dunia. Saudaraku, kita adalah Israel secara rohani. Paulus mengatakan bahwa kita dicangkokkan menjadi bagian dari keluarga Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Nubuat kedatangan Yesus sebagai Mesias adalah penggenapan janji-janji Allah, dan ia juga berjanji akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Kesetiaan Allah pada firman-Nya, kedaulatannya, dan kuasanya
dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkannya seharusnya menjadi kekuatan rohani bagi kita untuk percaya, melayani Dia, dan menantikan kedatangannya yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu. Kiranya kasih setiamu dalam melaksanakan firman-Mu kepada umat Yahudi menguatkan iman kami sebagai umat-Mu bahwa semua janji-janji-Mu pasti terlaksana. Ajar kami untuk terus dengar-dengaran akan firman-Mu, sebab janji-Mu adalah ya dan amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.